kembali lagi di review buku bersama Opang Salesman. Kali ini buku berjudul Reboot, penulis Jerry Colonna. Reboot yang artinya memulai kembali. Penulis menyampaikan beberapa hal penting bagaimana menjadi seorang pemimpin terbaik. Yang pertama, untuk menghadapi masalah sebagai seorang business leader, sangat perlu mempelajari dan melakukan penyelidikan secara radikal kepada diri sendiri. Proses ini seringkali sulit bagi CEO dan business leader. Untuk naik ke puncak organisasi atau menjadikannya sebagai pengusaha membutuhkan tingkat ketangguhan mental tertentu. Seperti yang penulis temukan dalam beberapa workshopnya, alasan mengapa seorang eksekutif yang sangat berkuasa sering merasa cemas bukanlah karena sesuatu yang spesifik dalam menjalani organisasi, tetapi karena trauma yang belum terselesaikan sejak masa kanak-kanak, seperti kekerasan dari orang tua, di masa sekolah sering dibully, kemiskinan, bahkan kesendirian. Berikutnya, poin kedua, cara kita menghadapi krisis akan mendefinisikan kita sebagai pemimpin dan sebagai manusia. Saat-saat krisis adalah ujian besar sebuah leadership. Jika dapat bangkit dengan anggun dan penuh ketabahan, maka tidak peduli seberapa keras pukulannya. Dan kita akan menjadi pemimpin yang lebih baik dan bahkan orang yang lebih baik. Poin ketiga, daripada selalu terburu-buru ke hal berikutnya, kita harus belajar untuk diam di tempat. Jika Anda selalu terburu-buru, hal itu dapat membuat orang lain terkesan bahwa mereka tidak bergerak cukup cepat. Hasilnya adalah budaya kerja di mana tidak ada yang meluangkan waktu sejenak untuk sekedar mengetahui mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Untuk itu, Anda harus memiliki keberanian untuk diam. Jadi, latihlah kesadaran dan dengarkan diri Anda sendiri dimanapun Anda berada. Poin keempat, sebagai seorang pemimpin, Anda akan menemukan bahwa kebenaran selalu menjadi teman Anda. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus selalu nyaman dengan kebenaran. Seluruh komunitas dan dunia akan menderita karena seseorang yang di level tinggi belum mampu menghadapi kebenaran. Budaya penipuan dan penyimpangan harus mulai diubah dari level atas. Dan perubahan itu bersifat pribadi, dimulai dengan menghadapi kenyataan dan memiliki keberanian untuk berpaling dari sesuatu yang menyimpang. Kemudian poin kelima, kita harus belajar hidup dengan irasionalitas dalam diri kita dan orang lain. Ketika si penulis melatih kemitraan bisnis seorang pria dan wanita yang tidak tahan satu sama lain, tetapi mereka saling membutuhkan satu sama lain secara profesional. Penulis menemukan bahwa jauh di lubuk hati mereka, si pria mengingatkan si wanita pada sosok ayahnya. Dan sebaliknya si wanita mengingatkan si pria pada sosok ibunya. Sebagai mitra bisnis, mereka harus menerima irasionalitas ini. Sehingga daripada buru-buru keluar dari ruang meeting dan saling berteriak karena beda pendapat, mereka akhirnya memilih belajar saling pengertian. Dan pada akhirnya mereka mampu mengatasi dan menjalani irasionalitas tersebut. Lanjut poin ke-6, daripada melihat hidup kita seperti kemajuan yang linier, lebih baik kita merangkul ketidaktahuan. Apa itu? Terkadang hidup sudah seperti diatur, sukses, keluarga, rumah yang indah, tapi kemudian hancur. Kehidupan yang telah kita buat dengan hati-hati dengan rutinitas dan kepastiannya justru dapat melumpuhkannya. Jadi, bagaimana kita menemukan diri kita lagi? Yaitu dengan merangkul ketidaktahuan, belajar untuk mengambil satu persatu waktu, kemudian merangkul potensi tak terbatas saat ini. Poin ketujuh, kita harus merangkul gagak dan prajurit setia kita. Kita semua menjalani hidup dengan keraguan. Gagak yang merupakan suara kritik diri dan prajurit setia yang merupakan naluri untuk mempertahankan diri adalah bagian alami dari kita semua. Dengan mengakui dan merangkul gagak dan prajurit setia dalam diri kita, maka kita bisa lebih nyaman dengan diri kita sendiri dan menghadapi dunia dengan keberanian dan keterbukaan. Dan terakhir, poin 8, pemimpin terbaik menciptakan ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri yang sesungguhnya. Pemimpin terbaik akan mengizinkan anggotanya untuk bekerja secara organik. Ini berarti pemimpin yang dapat memahami tim mereka secara intuitif dan dengan kasih sayang. Pada kehidupan hewan, kita menemukan pemimpinan semacam ini dalam kawanan kuda. Dengan sistem saraf mereka yang selaras secara khusus, kuda memiliki kekuatan supernatural untuk membedakan sesuatu. Sepertinya mereka tahu suasana hati kuda lain dan penunggangnya. Atau bahkan mereka bisa memprediksi badai yang akan datang. Kepekaan seperti itu tergambar pada pemimpin yang mereka pilih, di mana mereka tidak akan pernah memilih kuda yang tampaknya paling cerdas, atau terkuat yang bisa melindungi mereka dari serigala, atau yang memiliki surai,
atau rambut paling mencolok. Namun sebaliknya mereka memilih kuda di mana hampir selalu kuda betina yang paling terasa bagi kelompok mereka. Itulah kuda yang bisa menenangkan kawanan secara intuitif, yang mengetahui kebutuhan setiap kuda dan dapat memimpin mereka secara keseluruhan. Dan dalam istilah manusia, jenis kepemimpinan ini adalah sebuah penyimpangan nyata dari budaya kompetitif dan individualistis yang merasuki dunia usaha. Tapi mungkin itu justru menawarkan sebuah jalan yang bisa kita gunakan untuk bergerak melampaui toksisitas di banyak tempat kerja. Dan bahkan mungkin justru disitulah letak masa depan.